Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi syarra'a li ibadihi at-taqarrub ilaihi bidzibhil qurban. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Adha yang berbahagia, marilah kita memanjatkan puji dan syukur atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada panutan alam, baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali khutbah Idul Adha yang membahagiakan ini, pertama-tama saya ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan cara marilah terus lindungi diri kita, lindungi keluarga kita, lindungi negara kita, lindungi masyarakat kita dengan terus mengikuti ilmu pengetahuan terbaru dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang tentunya seluruhnya sangat bermanfaat untuk kita semua. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ada beberapa poin yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah bahwasannya pandemi dan berbagai musibah yang terjadi kepada kita itu tidak lain adalah karena ulah tangan kita. Ulah tangan kita, ulah tangan mungkin juga saudara-saudara kita yang kita gagal dakwah kepada mereka untuk selalu berbuat baik, bukan sebaliknya. Atau karena kemaksiatan-kemaksiatan kita. Kalau itu seandainya musibah yang murni hadir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kejadian ini juga terjadi di zaman Rasulullah. Wabah ini bukan hal aneh di zaman Nabi, di zaman Rasul pun pernah. Begitupun di zaman sahabat. Sehingga ada hadis yang sangat terkenal, yakni ketika ada satu wabah, maka dianjurkan yang di dalam jangan keluar, yang di luar jangan masuk ke dalam. Itu hadis menjadi sangat populer di musim pandemi. Jadi pada kesempatan ini kita marilah berintrospeksi diri. Barangkali kejadian ini adalah bagian akibat daripada dosa yang pernah kita lakukan. Barangkali ini adalah bagian misalnya dakwah kita kepada orang lain yang kurang masif, kurang mendunia, sehingga masih ada orang-orang yang berbuat kemaksiatan dan membuat kerusakan di muka bumi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd.
Yang kedua, poin yang ingin disampaikan adalah bahwasanya apapun yang terjadi termasuk kondisi saat ini, nikmat Allah itu tetap besar. Kita pandemi baru setahun, tetapi sebelum pandemi itu berapa puluh ratus tahun. Alhamdulillah. Itu adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibadah-ibadah kita kalau seandainya dibayarkan untuk membayar kenikmatan satu mata saja tidak akan cukup. Maka Allah menyampaikan, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya aku berikan kepada kalian nikmat yang banyak. Oleh karena itu, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita ingin menghitung nikmat Allah tidak akan pernah kita bisa hitung. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kita bersyukur Allah akan tambahkan nikmat, kalau kufur maka Allah akan azab. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Sesungguhnya syukur itu akan kembali kepada kita. Maka perayaan Idul Adha dengan sangat terbatas ini mengikuti anjuran-anjuran dan ilmu pengetahuan terbaru termutakhir, ini merupakan bagian rasa syukur kita atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan syukur ini menambah keberkahan kepada kita semua. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, wallahil hamd. Yang ketiga, poin yang ingin disampaikan adalah bahwasanya Idul Adha ini adalah kelanjutan dari Idul Fitri. Hakikat Idul Adha, Idul Fitri itu adalah kemenangan. Bahwasanya kita akan menang melawan nafsu, melawan egoisitas, melawan individualitas. Inti daripada Idul Adha ini adalah bagaimana kita semakin peduli, kita semakin bertakwa dan semakin saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah Idul Adha ini semoga kita dapat terus meningkatkan kesalehan kita, baik kesalehan individual maupun kesalehan sosial. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang keempat, poin yang ingin disampaikan adalah bahwa Idul Adha ada di sana ibadah haji dan ibadah kurban juga. Itu hakikatnya adalah menapaktilasi sejarah sebuah keluarga yang patut kita contoh, yakni Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian anaknya yaitu Nabi Ismail dan juga istrinya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sekitar 18 abad sebelum Masehi atau 38 abad silam, Nabi Ibrahimlah yang berjasa memurnikan tauhid umat manusia. Ketika itu Nabi Ibrahim masih kecil. Ketika melihat ayahnya, Nabi Ibrahim aneh. Ini ayahku bagaimana? Kerjaannya membuat berhala, tetapi berhala itu kok disembah. Ini yang sulit dilakukan oleh kita. Kalau seandainya orang terdekat kita salah, ini sulit kadang-kadang. Kalau anak kita salah, kita sulit untuk menghukumnya. Tapi Ibrahim berani sekali kepada ayahnya, tetapi dengan bahasa yang sangat indah. Allah abadikan, wa idz qala Ibrahim li abihi azar atattakhidhu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Wahai ayahku, lah kenapa ayah kau bikin patung, tapi ayah sendiri dan kaum ayah malah menyembahnya? Menurutku ini tersesat. Menurutku ini enggak benar, enggak logis. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha. Jadi kalau diterjemahkan ke bahasa kita itu dengan bahasa yang sangat halus, bahasa yang halus tapi sangat mengena, kira-kira begitu ya. Sehingga ayahnya pun tidak marah, walaupun ayahnya belum mendapatkan hidayah ketika itu. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ketika sudah agak besar, Nabi Ibrahim semakin nakal dalam tanda kutip, semakin berani, bahkan raja. Bayangkan Nabi Ibrahim anak orang biasa, yaitu raja. Ketika itu raja yang sangat kejam, raja yang sangat otoriter,
yang biasa menyembah berhala, ketika ada perayaan disebut di kotanya, Nabi Ibrahim hancurkan seluruh berhala kecuali berhala yang paling besar. Lalu kapak yang sebelumnya dipakai untuk menghancurkan berhala-berhala itu dikalungkan ke berhala yang paling besar. Marahlah raja dan pengikut-pengikutnya, para menterinya, para penggawanya marah, para tentaranya marah. Dan mereka udah curiga, ini anak yang berani di negara kita, ini anak yang berani di kerajaan kita, ini cuma satu, Ibrahim. Maka diabadikan dalam Al-Quran, qalu a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Wahai Ibrahim, pasti kamu, kira-kira begitu, ini yang telah menghancurkan Tuhan-Tuhan kami. Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantikun. Nabi Ibrahim menjawab dengan santai dan sangat logis. Lah, itu yang gede harusnya tuh. Harusnya dia kan, dia yang megang kapak, masa nuduh ke saya. Coba tanya kalau dia bisa berbicara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wallahil. Sebetulnya raja dan pengikut-pengikutnya kalah dalam berdebat, tapi karena berkuasa, raja menggunakan tangan besinya untuk membakar Ibrahim. Tapi alhamdulillah Ibrahim selamat dan api yang begitu panas menjadi dingin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wallahil hamd. Kemudian Nabi Ibrahim mencari-cari ke gunung, melihat ke bintang-bintang, melihat ke matahari. Jangan-jangan ini Tuhan, jangan-jangan ini Tuhan, itu yang ini, jangan-jangan yang ini. Dan akhirnya Nabi Ibrahim menemukan Tuhan dengan ungkapannya, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin. Itu diabadikan dalam Al-Quran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wallahil hamd. Para mufassir menyebutkan bahwa penemuan Ibrahim terhadap tauhid ini adalah penemuan terhebat sepanjang masa. Bila dibandingkan dengan penemuan Thomas Alva Edison, lampu pijar, Galileo, Isaac Newton, penemu bahwa bumi bulat, penemu mesin uap, penemu teknologi informasi sibernetika, penemu internet dan lain sebagainya, tidak ada apa-apanya. Nabi Ibrahim lebih hebat. Kenapa demikian? Karena bisa jadi para ilmuwan itu telah menemukan hal-hal yang sangat luar biasa, tetapi tidak sedikit banyak madarat. Misalnya internet, manfaatnya tentunya banyak, tidak sedikit kemadaratannya. Tapi penemuan Nabi Ibrahim menemukan tauhid, penemuan yang sangat luar biasa, menyelamatkan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha. Kemudian perjuangan Nabi Ibrahim juga didukung oleh istrinya. Ketika Nabi Ibrahim sudah menikah, usianya sudah 80 tahun, ada yang bilang 85 tahun, bisa dibayangkan orang 85 tahun belum punya anak. Masya Allah, luar biasa. Tapi Ibrahim tidak pernah putus asa. Rabbi habli minas sholihin, selalu berdoa. Kalau kita baru 40 tahun udah mikir, gak bakalan punya anak, gak usah doa minta anak dah, gak bisa. Nabi Ibrahim gak begitu. Umur 80 tahun masih berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Dan alhamdulillah fabasyarnahu bigulamin halim. Ketika anaknya lahir, ada lagi ujian dari Allah. Apa ujiannya itu? Nabi Ibrahim disuruh meninggalkan anaknya dan istrinya di sebuah lembah yang tandus, yang di sana tidak banyak makanan, air juga belum ada ketika itu. Allah memerintahkan Ibrahim meninggalkan keduanya. Luar biasa. Ibrahim rela. Dan ketika meninggalkan itu, istrinya bilang, hei Ibrahim mau kemana? Nabi Ibrahim gak noleh. Ibrahim mau kemana? Kok kami ditinggalkan di sini berdua? Ibrahim setelah jauh menoleh. Apakah itu perintah Allah? Nabi Ibrahim hanya manggut. Kalau itu perintah Allah, kata istrinya, silahkan. Silahkan lakukan kalau seandainya itu adalah demi perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Ibrahim berdoa,
Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, dan selanjutnya. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha. Ketika anaknya sudah besar, ada lagi ujian. Nabi Ibrahim disuruh menyembelih putranya. Masya Allah. Fabasyarnahu bi gulamin halim falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adwahuka fanzur madza tara. Ini anak yang ditunggu-tunggu suruh disembelih. Dan ketika mau disembelih, anaknya ini anak yang sangat baik, sangat sabar. Anaknya bilang begini, ini yang sangat meneteskan air mata kita. Ketika mau disembelih, anaknya bilang begini, Ismail ya abati shdud ribati hatta la adtariba. Wahai ayahku, tolong kencengkan ikatannya agar aku tidak berontak. Waqfuf anni thiyabaka hatta la yantadiha 'alaiha min dami syai'un fayanqusu ajri. Wa tarahu ummi fatahzanu, dan tolong nih ya, waqfuf anni thiyabaka, bajumu dising-singkan, takut nanti darah ada yang menetes kepada bajumu sehingga pahalaku berkurang dan ibuku sedih. Ini ibunya belum tahu. Wa ya abati istahidda syafrataka wa asri marras sikin ala halakil yakuna ahwanu alayya fa innal mauta syadid. Kata Ismail, ayahku, pisaunya ditajemin ya, dan nanti kalau engkau menyembelih aku, tolong cepet-cepet karena kematian itu sangat berat. Wa idza ataita ummi faqra 'alaiha salam minni, kalau engkau ketemu ibuku sampaikan salam. Wa in ra'aita an tarudda qamisi 'ala ummi faf'al, kalau seandainya ini baju yang aku pakai bisa menjadi kenang-kenangan untuk ibuku, kasihkan ya. Faqala lahu Ibrahim ni'mal 'aun anta ya bunayya ala amrillahi ta'ala. Wahai anakku, engkau betapa menolong aku dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Akhirnya alhamdulillah Allah menggantikan Ibrahim dengan sembelihan yang sangat besar. Masya Allah, luar biasa. Allah gantikan. Kenapa sih Allah harus menyembelih Ismail dulu, tidak langsung menyembelih kambing, tidak langsung menyembelih hewan? Ternyata rahasianya adalah karena ketika itu banyak tradisi penyembelihan manusia. Itu adalah simbol bahwa menyembelih manusia itu tidak layak. Yang layak itu manusia itu adalah disembelih keegoisannya, disembelih sifat-sifat kebinatangannya, bukan manusianya. Karena manusia itu terlalu mahal, nyawa itu terlalu mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya Ibrahim ini adalah nabi yang diabadikan. Di antaranya diabadikan dalam salat, inni wajjahtu wajhiyah. Di dalam ibadah kurban ini diabadikan kisah Ibrahim. Di dalam ibadah haji, seluruh proses ibadah haji itu adalah menapaktilasi Nabi Ibrahim alaihissalam. Berkat kesabaran, berkat keikhlasannya, kemudian Nabi Ibrahim fabasyarnahu bi ishaqa nabiyya minas sholihan. Kemudian dikasih lagi anak satu namanya Nabi Ishak, dan kemudian Nabi Ishak pun menjadi seorang nabi yang sangat soleh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha. Jadi apapun ujiannya, termasuk pandemi, kalau seandainya kita ikhlas, kalau seandainya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kita lillahi taala, insyaallah akhirnya akan mendapatkan keberkahan kepada kita semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum wa fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma alif baina qulubina. Allahumma alif baina qulubina. Allahumma alif baina qulubina. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani 'ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Salamun qawlan min rabbir rahim. Rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila thumma adtarruhu ila 'adzabin nar wa bi'sal masir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar wa ya rabbal alamin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Illahil Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.